Berikut kata pembukaan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Alasa dalam rangka praktik baik atau aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-9 tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Alasa. Seperti pada saat tadi kita melaksanakan anti-bullying, pemilihan duta anti-bullying di masing-masing kelas. Itu juga sudah merupakan salah satu budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Bullying bukan duta bullying ya, duta anti bullying, betul itu Ibu Novi? Koreksi dari Ibu Novi kali ini diterima. Nah, diawali dengan kesepakatan. Jadi tidak dibuat-buat saja, langsung tiba-tiba kita unjuk anak ini mungkin karena dia pintar atau sering berbicara atau sering berulang, lalu tiba-tiba kita utus sebagai duta anti bullying. Maka cara yang pertama kita sepakati dulu, ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh, seperti itu. Sama halnya juga yang akan dibagikan oleh teman-teman rekan-rekan kita guru pada siang hari ini. Mari kita cermati bersama dan sebisa mungkin dapat kita terapkan dalam pembelajaran dan dalam kegiatan sekolah kita sehari-hari. Jadi demikian pengantar dari saya. Maka pada kesempatan ini saya serahkan kepada Bapak Ibu berlima. Ada yang Ibu Sertin berlima, jangan nanti merasa saya bukan CGP. Saya berikan kesempatan. Selanjutnya saat ini sedang berlangsung perekrutan CGP angkatan ke-11. Saya harap Bapak Ibu ada yang masuk ya. Masih 4 hari lagi, masih ada waktu. Ya jangan nanti merasa jangan nggak mau ikut, capek. Satu kata yang saya serap ketika saya mengikuti BIMTEK, guru yang berhenti belajar tidak usah mengajar ya, tetapi guru yang mau belajar silakan terus mengajar. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu anti dengan mengikuti kegiatan guru penggerak, berhenti sajalah mengajar. Mau lulus atau mau tidak lulus, coba dulu biar juga kita tahu kualitas kita sudah di mana ya. Jadi sekali lagi tolong digarisbawahi, guru yang berhenti belajar dan tidak mau belajar tidak usah mengajar, berhentilah jadi guru, cari profesi lain. Oke, demikian dari saya. Atas perhatian bersama saya ucapkan terima kasih dan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Nah, selamat siang. Sangat mengucapkan terima kasih pada pihak sekolah karena mendukung dan sangat mendukung daripada kegiatan praktik baik yang akan kami bagikan pada siang hari ini. Tidak ada balasan dari kami. Jadi semoga apa yang dipraktikkan nanti dapat menjadi masukan ya, tambahan pengetahuan untuk kita semua. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu kan perlu beritahukan dulu sebentar bahwa sebenarnya dalam membuat video berbagi praktik ini minimal waktunya itu 1 jam, 1 orang. Jadi nanti mungkin ini diantisipasi nanti apakah memadu video nih. Memadukan video artinya biar tidak membosankan juga Bapak Ibu semua, maka nanti terus menerus penampilan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu, dan untuk Bapak Ibu guru semua atas dukungan yang diberikan kepada kami.
Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Selamat sore. Sore. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi aksi nyata kepada Bapak Ibu tentang materi yang telah saya pelajari dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa tujuan dari Ki Hajar Dewantara ini mengenai pendidikan, sehingga kita bisa mewujudkan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ing Ngarso Suntelada, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutbori Handayani. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah budaya positif. Nah, ini yang akan saya bagikan mengenai budaya positif, di mana budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itulah budaya positif. Nah, ada pun beberapa konsep utama tentang budaya positif yang dipelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kebudayaan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas yang pertama, itu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini kita tahu bahwa dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi di dalam teori kontrol ini kita tahu bahwa ada beberapa ilusi ya mengenai kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita pikir bahwa kita dapat mengontrol murid dengan atau sesuai dengan yang kita pikirkan atau sesuai dengan isi hati kita tentang murid. Tetapi sebenarnya itu tidak bisa. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal itu hanya ilusi kita saja Bapak Ibu. Itu tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita pikir ketika kita menyalahkan murid terhadap masalah atau tindakan yang telah mereka lakukan, maka itu bisa menguatkan karakter mereka. Padahal itu hanya ilusi kita saja. Itu tidak terjadi. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itulah keempat teori kontrol menurut William Glasser. Selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Artinya di dalam budaya positif ini nanti kita tidak perlu mengharapkan adanya imbalan ataupun penghargaan, atau kita tidak perlu lagi memberikan sesuatu yang berupa ancaman kepada murid. Nah, selanjutnya yaitu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Jadi itulah tujuan kita sebagai pendidik dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Jadi kelimanya ini merupakan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid. Ketika kelima ini tidak dimiliki oleh semua murid, maka mereka pastinya akan melakukan hal-hal yang di luar dari yang kita pikirkan.
Nah, adapun menjadi 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi perilaku yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid juga yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya ada pun yang menjadi keterampilan hidup yang harus dimiliki di dalam nilai-nilai kebajikan ini nanti, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itulah keterampilan hidup yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada 5 kontrol atau 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ini hanya contoh saja Pak. Selanjutnya ada beberapa contoh. Maksudnya karena saya sebagai calon guru penggerak, maka saya buat di situ foto saya sebagai posisinya nanti akan kita depannya akan menjadi posisi sebagai posisi guru manajer, tapi masih belum akan. Jadi di sini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ketika posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan kepada murid hormat pada bendera selama 1 jam. Ketika mereka melakukan sesuatu yang salah di dalam kelas, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita ketika kita mengajak mereka untuk menghormati bendera selama 1 jam, maka posisi kita di situ Bapak Ibu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah kita akan mengatakan berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa? Ketika kita mengatakan kamu selalu mengecewakan saya, nah pastinya di dalam hati siswa tersebut, aduh bagaimana ini ya, saya telah membuat Bapak ini telah kecewa dengan sikap saya. Artinya ke depan bisa saja nanti dia tidak mau, walaupun sebenarnya dia mau melakukan yang baik, tapi dia takut. Kenapa? Nanti dia membuat Bapak Ibu gurunya kecewa lagi. Nah, yang ketiga adalah sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Jadi ketika kata-kata yang kita lakukan seperti itu, maka posisi kontrol kita sebagai posisi kontrol teman. Artinya nanti murid akan menganggap kita dalam apa-apa, nanti ibu itu atau bapak itu akan mengatakan tidak masalah. Jadi mau tidak mau kita kerjakan ataupun tidak, maka tidak menjadi masalah. Nah, selanjutnya posisi keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, nanti setelah upacara kamu beli, kalau ini misalnya ketika siswa belum memakai atribut sekolah, maka kita akan mengatakan setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan ulangi lagi. Nah, artinya di sini ketika kita tahu bahwa siswa ini atau murid telah melanggar peraturan sekolah, dia tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap, maka kita akan mengatakan apakah kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu ketika kita melakukan hal tersebut, maka posisi kita sudah menjadi posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, apa yang lebih baik Bapak Ibu? Maka di sini ada contohnya.
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lalu, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, kita melakukan ini nanti berdasarkan keyakinan kelas. Namun, setelah ini, coba kita akan bisa melihat di sini di mana posisi kita. Nah, ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kita posisinya di mana? Di awal tadi itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ketika kita mengatakan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, apa posisi kita? Selanjutnya, yaitu ayolah kerjakan ini demi ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Lalu ketika kita mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu, kita bisa merefleksikan diri kita posisinya di mana di sini. Nah, jika di posisi saya sekarang, saya masih belum posisi manajer. Saya kadang-kadang sebagai teman, dan kadang juga saya sebagai pemantau. Kalau manajer masih belum. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa bersama-sama melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Berikut ini contoh 5 posisi kontrol guru. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, karena pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Selanjutnya ini berupa pernyataan universal atau berupa pernyataan yang positif. Kemudian keyakinan kelasnya ini tidak perlu banyak, tidak perlu sampai 20 peraturan kelasnya. Cukup 5 atau sampai 7 saja keyakinan kelas. Sehingga nanti murid dapat mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas yang bisa dia yakini dapat dia lakukan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Nah, ketika menstabilkan identitas, yang pertama, segitiga restitusi ini merupakan sebuah dialog antara seorang murid yang telah melakukan sebuah masalah dan kepada guru, dan kemudian kita melakukan dialog ini secara diam-diam. Artinya ini tidak kita lakukan di depan umum. Artinya kita akan memanggil siswa tersebut ataupun dia akan mendatangi kita di tempat yang memang tidak terlalu banyak orang. Kenapa? Karena ini sifatnya juga bukan rahasia, cuma ini untuk menjaga siswa itu dapat berbicara dengan jujur kepada kita. Nah, di sini ketika kita melakukan sebuah dialog restitusi kepada murid, maka yang pertama kali untuk menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, ada beberapa ini bisa kita lakukan. Boleh juga kita untuk yang pertama kita akan menanyakan kabar, bagaimana kabarmu. Artinya ini kita menenangkan dulu posisinya atau situasinya. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan apakah memang sesuai yang sudah dia lakukan itu atau apa alasan. Nah, misalnya kita bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini juga sesuatu yang bisa mengajak siswa bisa berbicara atau berkata jujur kepada kita tentang masalah yang sudah dia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya sebelumnya kita sudah melakukan atau kita sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Kemudian kita akan menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang bisa kita tanyakan kepada seorang murid ketika sedang dalam masalah tertentu. Nah, selanjutnya ada sebuah contoh yang telah saya buat di sini kepada seorang murid yang belum mengerjakan tugas ini kemarin di kelasnya Ibu Meta. Memang saya tahu dia sebenarnya aktif di dalam kelas, cuman tugasnya kemarin masih belum dikerjakan, makanya saya panggilkan dia untuk melakukan diskusi. Tengah bulung na jadi. Asa melakukan Ini juga bullying. sebagai contoh saja, karena ini juga kemarin bagian dari tugas kami. Jadi ini
saya sudah keduluan di sini. Lalu apa tindakan saya berjanji saya akan menjawab dan saya akan selesai dengan baik. Jadi mulai dari aku cuma kamu sebagai kita harus jawab dengan Jadi mulainya aku yang harus sabar. Aku selalu mau. Ya iya benar. Halo, saya tidak saya dari ulama saya tentang nilai kebaikan yang harus saya miliki sebagai pelajar sesuai dengan keyakinan saya. Jadi saya sekarang menjadi lebih bertanggung jawab dan selalu mengerjakan tugas tersebut. Jadi ini adalah sebuah contoh yang bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan dialog segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Yahoo. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, puji Tuhan kalau begitu. Nah, untuk semuanya, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira di antara kamu ada nggak yang tahu apa itu keyakinan kelas? Baik, jadi keyakinan kelas ini merupakan bagian dari kesepakatan bersama. Apa yang akan kita sepakati nanti secara bersama yang bisa kamu lakukan di dalam kelas ini, maka itu sudah disebut sebagai keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini nanti merupakan hal yang kamu yakini bisa kamu lakukan di dalam kelas ini. Artinya, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kamu miliki sebagai seorang murid atau siswa. Kalau misalnya kita berbicara mengenai peraturan, sebelumnya kan kita tahu bahwa keyakinan kelas itu tidak ada ya. Yang ada hanya peraturan. Ada banyak peraturan kelas. Tetapi sekarang sudah diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa? Karena kalau misalkan peraturan kelas, maka dia lebih identik ke hal melanggar. Karena dia nanti aturan berarti melanggar. Ada larangan, maka kita pasti melanggar. Tapi karena dia nanti adalah keyakinan kelas, kamu bisa meyakini, oh, saya harus meyakini bahwa saya harus melakukan ini di dalam diri saya harus melakukan ini di dalam kelas, sehingga hal tersebut bisa terbawa di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana? Bisa kamu pahami? Bisa. Baik. Jadi sekarang masing-masing kamu akan membuat nanti, kamu akan menuliskan apa saja yang menjadi keyakinan kelasmu yang bisa kamu yakini dapat kamu lakukan di dalam kelas ini. Nah, untuk itu dulu, yang pertama kamu bisa menuliskan atau kita buat dulu di dalam karton ini atau di kertas manila. Kita akan menempelkan nanti melalui sticky note. Miss akan membagikan nanti sticky note dan kamu akan menuliskannya masing-masing. Bisa kan? Bisa. Kita tolong dulu lah, ada yang bisa masak.
Oke, jadi kertas plano sudah dilengketkan. Jadi ini sebagikan sticky note untuk kamu. Jadi masing-masing nanti silakan menuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa kamu lakukan di dalam kelas ini. Jika sudah selesai ditulis, maka boleh langsung dilengket di depan. Kita tuliskan judulnya keyakinan kelas. Nah, setelah selesai kamu tuliskan di dalam sticky note, boleh langsung kamu lengketkan di kertas plano. Miss, persilakan untuk melengketkan. Oke, jadi kamu semua sudah melengketkan keyakinan kelas. Di sini ada banyak keyakinan kelas yang sudah kamu tuliskan. Nah, sekarang Miss minta satu orang untuk membacakannya. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Iya, dibaca. Yang pertama datang tepat waktu, terus yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu, terus ada yang ketiga lagi menjaga kebersihan dan keamanan kelas, dan yang keempat melaksanakan piket harian dengan baik, berpakaian rapi dan sopan, mentaati peraturan di dalam kelas. Kewajiban sebagai siswa adalah harus datang tepat waktu. Ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai, peduli sesama dan menjaga solidaritas, menjaga ketertiban dan keamanan kelas, semangat belajar dan rajin ke sekolah, datang tepat waktu lagi, mengerjakan tugas tepat waktu, melaksanakan kewajiban dengan baik, melaksanakan tugas kebersihan setiap hari, budayakan 6S, mengerjakan tugas tepat waktu, dan saling menghargai, berpenampilan rapi dan sopan, menjaga ketertiban di dalam kelas,
harus menjaga attitude dalam berkata-kata, dan harus sopan dan berkarakter baik di dalam kelas maupun di luar sekolah, dan berani berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, jadi kamu sudah menuliskan dan sudah dibacakan oleh kawanmu tadi mengenai keyakinan kelas yang sudah kamu buat sendiri. Artinya ini adalah kesepakatan bersama. Nah, karena ini banyak ya, karena kamu tadi ada 35 orang, jadi semua juga 35 orang sudah membuat keyakinan kelas. Nah, karena disebut juga keyakinan kelas ini tidak harus banyak, sedikit. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk diingat dan mudah juga kamu lakukan. Jadi yang 35 keyakinan kelas yang sudah kamu buat ini, mari kita sederhanakan menjadi lebih sedikit. Ya, bisa kan? Bisa. Nah, Miss menanyakan mengenai datang tepat waktu. Apakah itu sudah pas? Pas. Datang tepat waktu. Nah, jadi datang tepat waktu kita buat di sini, dan ini nanti menjadi keyakinan kelas yang kamu lakukan. Jadi kamu datang tepat waktu. Bukan dilarang terlambat, ya kan? Tapi kamu datang tepat waktu. Oke, selanjutnya yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Apakah ini bisa kamu yakini? Bisa. Oke. Selanjutnya mengenai saling menghargai, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Ini bisa kamu lakukan? Bisa. Kemudian berpenampilan rapi dan sopan. Selanjutnya kita cari lagi, di sini ada jujur dan mandiri. Ini bisa kamu lakukan? Bisa. Kita bawa di sini, dan ini nanti menjadi keyakinan kelasmu. Selanjutnya beribadah sebelum dan sesudah pembelajaran. Bisa kamu yakin ini? Bisa. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Nah, jadi di antara tadi 35 keyakinan kelas yang sudah kamu buat, maka kita menyepakati bahwa kita sederhanakan saja keyakinan kelas kita. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk kamu ingat dan mudah juga kamu lakukan di dalam kelas ini atau di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kenapa? Kalau yang ini semuanya ini sudah ada di dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, artinya di sini hanya 7. Kenapa? Supaya yang ke-7 ini nanti mudah kamu mengingatnya. Misalnya datang tepat waktu. Oh iya, saya harus yakin bahwa saya itu harus datang tepat waktu di sekolah. Nah, kamu usahakan untuk tidak terlambat. Oke, jadi karena ini sudah selesai, maka sekarang mari masing-masing mengumpulkan tanda tangannya. Ini sebagai bukti bahwa nanti dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari selama kamu belajar di sekolah ini. Bagaimana, bisa? Bisa. Oke, jadi keyakinan kelas kita sudah kita sederhanakan. Sekarang karena sudah kita sederhanakan menjadi 7, maka sekarang Miss meminta kamu untuk mengumpulkan tanda tangannya supaya hal ini juga menjadi bukti bahwa hal ini
sudah kita sepakati secara bersama. Bagaimana? Bisa? Bisa. Jadi masing-masing silakan mengumpulkan tanda tangannya dimulai dari barisan sebelah kiri Miss. Artinya kita akan setuju bahwa ini menjadi keyakinan kelas. Baik, jadi keyakinan kelas kita sudah selesai kita buat, maka ini menjadi kesepakatan kita secara bersama dan ini kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari
terlebih-lebih di dalam kelas ini atau di lingkungan sekolah, dan bisa juga kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari dimanapun kamu berada. Jadi demikian saja untuk penguatan keyakinan kelas pada hari ini. Semoga keyakinan kelas ini dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Demikian saya sapa kita semua. Selamat pagi. Saya yang bernama Sefal Dulu, kelas 11 MIPA 5, siswa SMA Negeri 1 Alasa. Pada hari ini kami telah membuat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman dan ditemani juga oleh Miss Neci Caluku. Jadi sekarang saya lebih percaya diri lagi untuk melakukan hal-hal yang baik dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, saya yang bernama Santri Sari Januhu, kelas 11 MIPA 5, siswa SMA Negeri 1 Alasa. Pada hari ini kami telah membuat keyakinan kelas. Jadi saya sangat senang dengan pembuatan keyakinan kelas tersebut, karena semua siswa diajak untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Terima kasih. Selamat siang Joel, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini Joel? Saya dan baik, Miss. Baiklah, puji Tuhan. Apakah kamu tahu kenapa bisa memberikan aksi? Baik, Miss, saya tidak tahu. Nah, begini Joel. Kemarin Vivi pernah cerita dengan Miss bahwa kamu sering izin di kelas jam pelajaran. Coba kamu jelaskan kepada Miss mengapa kamu melakukan hal ini. Ya, Miss, saya sering izin ke toilet pada saat jam pelajaran. Tapi memangnya salah ya, Miss, jika selalu izin ke toilet? Saya kan hanya ingin sebentar. Memang izin ke toilet itu tidak ada masalah. Tapi misalnya ingin tahu mengapa kamu melakukan hal itu, sedangkan kamu ke toilet itu tidak melakukan apa-apa. Kamu pastinya melakukan hal ini ada alasannya kan? Coba kamu ceritakan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi begini, Miss. Kemarin sebelum pembelajaran dimulai, saya dan teman-teman bercerita dan berdiskusi mengenai hal lucu yang akan kami lakukan di kelas. Karena juga selama ini saya jarang berinteraksi dengan teman-teman, Miss. Jadi saya memunculkan ide untuk selalu izin ke toilet pada saat jam pembelajaran. Lalu teman-teman pun menantang saya untuk melakukannya. Jadi karena saya ingin teman-teman merasa senang dengan saya, dan juga teman-teman merasa saya ini orangnya senang gitu. Jadi saya pun melakukannya, Miss. Oh begitu. Nah, dari yang kamu ceritakan ini bisa terlihat bahwa kamu ingin membuat teman-teman kamu ini senang dengan kamu, tetapi kamu tidak tahu bahwa ada ruginya kepada orang lain, iya kan? Nah, Miss mau menanyakan, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita percaya di dalam kelas? Sudah, Miss. Saya telah melanggar keyakinan kelas kita mengenai kepercayaan dan saling menghargai. Nah, kamu sudah sadarkan bahwa kamu belum melakukan keyakinan kelas mengenai percaya diri dan saling menghargai orang lain. Lalu sekarang apa tindakan yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya, Miss, saya minta maaf, Miss. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan setelah ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman untuk selalu menghargai setiap guru-guru yang mengajar. Nah, baiklah Jonian. Semoga kamu bisa melakukannya dan semoga juga kamu bisa berbagi dengan teman-teman kamu. Jadi sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan tetap semangat belajar ya. Iya, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih. Oke. Saya Junior Kiki Hulu, siswa kelas 11 MIPA 4, SMA Negeri 1 Alasa. Saya merasa sangat senang dengan tindakan penyelesaian masalah yang telah saya lakukan, karena penyelesaian tersebut sangatlah tepat. Sehingga sekarang saya lebih merasa bahwa percaya diri dan saling menghormati itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.